Pernahkah Anda merasa seperti hidup sedang berada di titik terendah, saat semuanya terasa berat dan Anda merasa terjatuh? Saya yakin setiap dari kita pernah mengalami momen di mana segalanya terasa berat dan kita merasa seperti kita telah gagal atau kehilangan arah. Ketika kita merasa terjatuh, itu tidak selalu berarti kita telah gagal. Sebenarnya, momen-momen tersebut adalah bagian alami dari perjalanan hidup kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita merespon saat kita berada di titik terendah itu. Saat kita mengalami saat-saat terjatuh dalam hidup kita, perjalanan pembelajaran dimulai ketika kita mulai merenung tentang pengalaman tersebut. Pertama-tama, kita harus menerima kenyataan bahwa kegagalan adalah bagian dari kehidupan dan proses belajar. Ini penting untuk mengubah pola pikir kita dari melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, menjadi melihat sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Kita dapat bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini? Apa yang bisa kita lakukan berbeda di masa depan? Mengidentifikasi pelajaran ini membantu kita memahami penyebab kegagalan dan memberi kita wawasan yang berharga untuk menghadapi tantangan di masa depan. Perjalanan pembelajaran melibatkan penyesuaian dan perubahan. Kita mungkin perlu mengevaluasi tujuan dan nilai-nilai kita, serta mengubah strategi atau pendekatan kita terhadap situasi tertentu. Ini bisa berarti memperbaiki kebiasaan buruk, mengatur prioritas baru, atau bahkan mencari bantuan dari orang lain seperti mentor atau terapis. Perjalanan pembelajaran berkelanjutan membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Kita harus siap untuk menghadapi rintangan dan kegagalan di masa depan dengan keyakinan bahwa setiap pengalaman adalah peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran lebih lanjut. Ada beberapa strategi yang dapat kita terapkan untuk membantu kita bangkit dari saat-saat sulit. Saat kita menghadapi saat-saat sulit atau terjatuh dalam hidup kita, langkah pertama yang penting adalah mengambil waktu untuk merenung. Ini berarti meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran kita, membiarkan emosi kita mereda, dan memahami akar penyebab masalah yang sedang kita hadapi. Merenung memberi kita kesempatan untuk melakukan introspeksi atau memeriksa diri kita secara jujur dan terbuka. Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang telah terjadi, bagaimana saya merasa tentang situasi ini, dan apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini. Setelah kita merenung dan memahami situasi yang baik, langkah berikutnya adalah mencari solusi. Ini melibatkan berpikir kritis dan kreatif tentang langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mengatasi masalah atau mengatasi hambatan yang sedang kita hadapi. Penting untuk mengidentifikasi solusi yang praktis, realistis, dan berkelanjutan. Ini berarti mempertimbangkan berbagai pilihan dan konsekuensinya, serta menilai apa yang akan menjadi langkah terbaik untuk kita ambil dalam situasi tertentu. Selain itu, mencari solusi juga melibatkan membuka diri terhadap ide atau pandangan baru. Kita mungkin perlu berbicara dengan orang lain atau mencari nasihat dari mereka yang memiliki pengalaman atau keahlian dalam bidang yang relevan. Dengan merenung dan mencari solusi dengan tekad yang kuat, kita dapat menemukan jalan keluar dari saat-saat sulit tersebut dan memulai langkah-langkah menuju pemulihan dan pertumbuhan. Ini adalah langkah pertama yang penting dalam proses bangkit dari saat-saat terendah dalam hidup kita. Saat kita terjatuh dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada tekanan dan stres yang berat. Oleh karena itu,
Penting bagi kita untuk memperkuat kekuatan mental dan emosional kita agar bisa bangkit kembali lebih kuat daripada sebelumnya. Salah satu cara untuk memperkuat kekuatan mental dan emosional adalah melakukan praktik meditasi. Meditasi adalah latihan mental yang membantu kita untuk menenangkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan mengembangkan keadaan pikiran yang tenang dan positif. Dengan meditasi secara teratur, kita dapat mengembangkan ketahanan mental yang akan membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Selain meditasi, olahraga merupakan cara yang efektif untuk memperkuat kekuatan mental dan emosional kita. Olahraga tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik kita, tetapi juga memiliki dampak yang positif pada kesehatan mental kita. Saat kita berolahraga, tubuh kita menghasilkan endorfin atau hormon yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Selain itu, olahraga juga dapat membantu kita merasa lebih percaya diri dan bersemangat dalam menghadapi tantangan hidup. Selain meditasi dan olahraga, penting juga untuk mengembangkan teknik relaksasi dan pengolahan stres lainnya, seperti pernapasan dalam dan yoga. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, kita dapat belajar untuk mengendalikan reaksi kita terhadap stres dan mengembangkan keadaan pikiran yang lebih baik, lebih tenang, dan terkendali. Dengan memperkuat mental dan emosional kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik dan memiliki kemampuan untuk bangkit kembali setiap kali kita terjatuh. Ini adalah langkah penting dalam proses pembangunan diri yang berkelanjutan. Saat kita menghadapi masa-masa sulit atau terjatuh dalam hidup kita, seringkali kita merasa sendirian dan terisolasi. Oleh karena itu, penting untuk tidak ragu-ragu untuk mencari dukungan dari orang lain. Salah satu cara untuk mencari dukungan adalah dengan bercerita dengan teman, keluarga, atau orang-orang terdekat kita. Berbagi pengalaman dan mendengarkan pandangan orang lain dapat memberi kita perspektif baru dan memperkuat rasa keterhubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dukungan dari orang lain juga bisa berupa dukungan emosional, dukungan praktis, dan bahkan nasihat yang berharga. Selain mencari dukungan dari teman dan keluarga, kita juga dapat mencari bantuan dari profesional seperti terapis atau konselor. Terapis adalah seorang yang terlatih untuk mendengarkan dan memberikan dukungan emosional serta pandangan yang objektif tentang situasi kita. Mereka dapat membantu kita mengidentifikasi masalah yang mendasari dan mencari solusi yang efektif. Selain itu, bergabung dengan kelompok dukungan atau komunitas online juga dapat menjadi sumber dukungan yang berharga. Dalam kelompok dukungan, kita dapat bertemu dengan orang-orang yang mengalami pengalaman yang serupa dan saling mendukung satu sama lain melalui proses pemulihan dan pertumbuhan. Dengan mencari dukungan dari orang lain, kita tidak hanya merasa lebih didukung dan terhubung, tetapi juga memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mengatasi tantangan hidup. Ini adalah langkah penting dalam proses bangkit kembali dari saat-saat terendah dalam hidup kita. Saat kita terjatuh dalam hidup, mungkin kita merasa kehilangan arah dan tujuan kita. Kegagalan atau kejatuhan dapat membuat kita meragukan rencana dan tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, langkah penting selanjutnya dalam proses bangkit adalah untuk membangun kembali rencana dan tujuan kita. Kita perlu meluangkan waktu untuk mengevaluasi ulang tujuan dan rencana kita. Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apakah tujuan dan rencana saya masih relevan? Atau apakah ada perubahan yang perlu saya buat untuk mencapai tujuan saya? Setelah kita mengevaluasi ulang tujuan dan rencana kita, langkah berikutnya adalah membuat perubahan yang diperlukan. Ini bisa berarti menetapkan tujuan baru, menyesuaikan prioritas,
atau bahkan menemukan pendekatan baru untuk mencapai tujuan kita. Penting untuk memperhatikan bahwa perubahan ini adalah bagian alami dari proses pertumbuhan dan pembelajaran. Selanjutnya, kita perlu membuat rencana tindakan yang jelas dan terperinci untuk mencapai tujuan baru atau yang telah direvisi. Rencana tindakan ini harus menyangkut langkah-langkah yang konkret yang perlu kita ambil, tenggat waktu yang realistis, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kita. Penting untuk tetap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam perubahan perjalanan hidup kita. Kita mungkin menghadapi rintangan atau hambatan di sepanjang jalan, tetapi dengan tetap fleksibel dan beradaptasi, kita dapat tetap bergerak maju menuju tujuan kita. Dengan membangun kembali rencana dan tujuan kita memberi diri kita arah dan fokus yang lebih jelas dalam hidup kita. Ini membantu kita untuk tetap termotivasi dan bersemangat dalam menghadapi masa depan, bahkan setelah mengalami kegagalan atau kejatuhan. Saat kita terjatuh dalam hidup, sangat mudah untuk terperosok ke dalam siklus negatif dan kebiasaan yang tidak sehat. Oleh karena itu, salah satu strategi penting dalam bangkit kembali adalah dengan mempraktekkan kebiasaan positif yang dapat membantu kita menjaga keseimbangan dan ketenangan dalam menghadapi tantangan hidup. Salah satu kebiasaan positif yang dapat kita praktekkan adalah menjaga pola makan yang sehat. Makan makanan yang bergizi dapat memberikan energi yang cukup menghadapi tantangan sehari-hari, serta membantu menjaga kesehatan fisik dan mental kita secara keseluruhan. Setelah itu, tidur yang cukup juga sangat penting dalam memperkuat kesehatan mental dan emosional kita. Saat kita tidur dengan cukup, tubuh kita memiliki kesempatan untuk pulih dan meregenerasi diri, sehingga kita dapat lebih segar dan bugar untuk menghadapi hari yang baru. Olahraga secara teratur juga merupakan kebiasaan positif yang sangat penting. Olahraga tidak hanya membantu menjaga kesehatan fisik kita, tetapi juga memiliki dampak positif pada kesehatan mental kita. Saat kita berolahraga, tubuh kita menghasilkan endorfin atau hormon yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Selain itu, kegiatan-kegiatan seperti meditasi, yoga, atau jurnal harian juga dapat menjadi kebiasaan positif yang membantu kita menjaga keseimbangan mental dan emosional kita. Ini memberi kita kesempatan untuk merenung, melepas ketegangan, dan memperkuat koneksi dengan diri sendiri. Dengan mempraktekkan kebiasaan positif seperti menjaga pola makan yang sehat, tidur yang cukup, dan berolahraga secara teratur, kita dapat memperkuat kesehatan fisik dan mental kita, sehingga kita lebih siap menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan dan ketahanan yang lebih besar. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita dapat bangkit lebih kuat dari sebelumnya setiap kali kita merasa terjatuh dalam hidup kita. Ingatlah bahwa setiap kegagalan adalah peluang untuk bertumbuh dan belajar, dan bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengatasi masa-masa sulit ini. Jadi, jika saat ini Anda merasa terjatuh, ingatlah bahwa ini hanyalah titik awal dari perjalanan yang menarik. Bangkitlah dengan tekad yang baru, belajar dari pengalaman tersebut, dan percayalah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah kuat dan tetap bersemangat dalam perjalanan Anda menuju pertumbuhan pribadi. Semoga harimu menyenangkan dan penuh inspirasi.